Nah, karena udah kirim di grup itu kesimpulan daripada lisan, silakan antum lihat di situ. Jadi kan lisan itu ada 10 makhraj, 18 huruf. Antum bisa cek di grup itu ya, dan kirim. Nah, karena terlalu banyak, jadi kalau ngafalin satu-satu kayak sebutin huruf lisan, antum cuman lam, terus to, kayak gini kelamaan kayak gini. Nah, jadi lisan itu ternyata dibagi menjadi berapa? 4 bagian penting. Nah, 4 bagian penting lisan itu apa aja nih? Ini ya, ini lidah misalkan. Yang belakang sini namanya pangkal lidah. Nah, maju ke sini namanya apa? Tengah lidah. Ke sini apa namanya? Tepi. Depan sini ujung lidah. Jadi ada pangkal, ada tengah, ada tepi, ada ujung. Nah, kita mulai dari pangkal lidah dulu. Di situ ditulisnya aksol lisan 2M,2H, terus wasatul lisan 1M,3H, terus ada hafatul lisan 2M,2H, terus torful lisan 5M,11H. Nah, ini kita bahas nih, apa sih 2M 2H itu? Maksudnya adalah 2 makhraj, 2 huruf maksudnya itu. Nah, jelas ya. Ini kita nggak masuk ke makhrajnya sekarang, kita metode ngafalin ini dulu, metode cepatnya. Jadi antum hafalin dulu itu apa namanya? Metode cepatnya antum hafalin dulu itu nama sifatnya dulu. Karena kan aksol halki, wasatul halki tinggal diganti aja belakangnya jadi lisan. Udah bonus tuh 2, aksol lisan sama wasatul lisan. Nah, yang perlu antum hafalin tuh yang bawahnya aja, hafatul lisan sama torful lisan. Gitu ya teknik ngafal cepatnya. Jangan ada yang ngafalin ke samping. Itu cara lama itu. Aksol lisan 2 makhraj, 2 huruf, hurufnya koka. Nanti kalau udah masuk nomor 3 tuh ulangi lagi nomor 1 udah lupa itu. Jadi cara cepatnya hafalin dulu nama tempatnya. Apa aja yang pertama? Aksol lisan. Terus wasatul lisan, terus hafatul lisan, terus torful lisan. Udah, kayak gitu cara ngafalin cepatnya. Udah langsung hafal itu. Langsung hafal ya? Hafatu sama udah. Berikutnya hafalin angkanya aja kayak gini. 22 13 22 5 11. Udah selesai. Ya, 22 13 22 5 11. Dua-duanya 2 kali. 22 13 22 5 11. Dah, tinggal digabung tuh. Aksol lisan berapa? 22. Wasatul lisan 13. Hafatul lisan, torful lisan. Nah, langsung hafal tuh. Jelas tuh. Itu teknik cepatnya. Awas jangan ngafalin ke samping, kelamaan itu. Nah, berikutnya baru kita ngafalin hurufnya. Nah, hurufnya ini disekat-sekat dulu. Sekat yang pertama itu koka jasyaya, itu sekat yang pertama itu. Koka jasyaya, koka jasyaya, koka jasyaya, koka jasyaya, udah gitu. Sekat yang kedua, dola naro, dola naro, dola naro, dola naro tuh. Gabung tuh, koka jasyaya, dola naro, koka jasyaya, dola naro, udah kayak gitu. Terus sekat yang kedua tuh. Coba ulangin koka jasyaya, dola naro. Nah, itu sekatnya. Jadi sekat-sekat dulu. Koka jasyaya, koka jasyaya, koka jasyaya, udah. Dola naro, dola naro, dola naro. Udah gabung tuh. Koka jasyaya, dola naro. Udah gitu. Sekat yang berikutnya to data. Sekat berikutnya so zasa, sekat berikutnya zoza. Nah, itu satu-satu tuh karena mahrotnya agak payah kalau digabung itu. To data gitu aja. To data udah. So zasa gabung. To data so zasa. Udah. Bawahnya zozasa. Udah. Gabung. Todata sozasa zozasa, todata sozasa zozasa, todata sozasa zozasa, todata sozasa zozasa. Sozaza. Karena mirip sot ya. Ya udah boleh, bebas, boleh. Sozaza boleh. Jelas ya? Itu di-cut satu-satu kayak gitu biar cepet. Dah, kalau digabung gimana? Koka jasyaya dola naroto data selesai. Nggak perlu lagi antum ya sebutin lisan. So,
Terus lama ini kayak gini. Udah, koka jasya dola narot data sodasa doda. Nah, selesai. Awas, besok pertemuan harus di storekan itu. Antum kalau ditanya mahrot yang ketiga apa alisan, udah langsung jelasin semuanya, jangan ditunggu pertanyaan berikutnya, jelasin langsung tuh. Alisan 10 mahrot 18 huruf dibagi menjadi 4 bagian penting. Yang pertama apa? Aksol lisan 2 mahrot 2 huruf, wasat tulisan 1 mahrot 3 huruf, khabar tulisan 2 mahrot 2 huruf, tarful lisan 5 mahrot 11 huruf, hurufnya kok aja saya dolar narot data selesai itu kayak gitu. Jelas ya? Udah hafalin tuh. Nah, sekarang kita lihat itu 2 mahrot kita bahas itu ya. Dari aksol lisan dulu. Itu 2 mahrot datangnya dari mana itu? 2 mahrot 2 huruf. Kan pertanyaannya gitu. Ini kok 2 mahrot dari mana datangnya ini? Nah, perhatikan 2 mahrot 2 huruf pada koka itu datangnya dari mana? 2 mahrot itu artinya adalah 2 tujuan yang berbeda. Tujuan nempel yang berbeda maksudnya. Mahrotnya mah sama, pangkal lidah, tapi tujuan nempelnya beda. Makanya sebutnya 2 mahrot. Apa tujuan nempelnya kok beda? Qaf itu di pangkal lidah yang lunak, kaf itu di pangkal lidah yang keras. Antum kalau pegang belakang sini itu kan lunak, maju dikit baru tulang tuh. Nah itu yang keras. Itu beda nggak tujuannya? Satunya ke lunak, satunya ke keras. Makanya disebut 2 mahrot. Mahrotnya sama, tapi tujuan nempelnya beda. Itu ya, dari situ ya datangnya 2 mahrot itu. Berikutnya 1M, 3H. Berarti kalau 1M ini apa? Tujuannya sama. Jasaya itu tengah lidah menempel ke langit-langit atas. Syaya tengah lidah hampir menempel ke langit-langit atas. Jadi tujuannya cuma satu, langit-langit atas. Itu datangnya 1 mahrot itu. Karena tujuannya sama, ke langit-langit atas. Beda sama koka. Kalau kok ke lunak, kalau kaf ke keras. Berikutnya, dari mana datangnya 2M, 2H pada dola itu? Ya 2M sini udah jelas berarti tujuannya nempelnya apa? Beda. Kalau dot itu dia tepi lidah bagian belakang sini nih. Nempelnya ke geraham sini. Kalau lam, 2 tepi lidah bagian depan. Jadi tepi lidah tuh ternyata dibagi 2 tuh. Tepi lidah bagian belakang sama tepi lidah bagian depan. Dot itu yang belakang punyanya dot, yang depan punyanya lam. Jelas ya? Beda nggak itu? Ya udah jelas beda ya. Yang satu di gusi, yang satu di gigi geraham. Makanya disebutnya 2 mahrot. Kenapa? Karena tujuan nempelnya beda. Dot ke geraham, lam ke gusi gigi seri atas. Sampai sini jelas ya? Maksudnya nih takutnya ada pertanyaan ini 2M ini datangnya dari mana sih? Nah itu jawabannya. 2M itu artinya tujuan nempelnya beda. Kalau 1 berarti tujuan nempelnya sama. Berikutnya yang terakhir tuh. Apa namanya? Torful lisani 5M, sebelah. Nah 5M ini dari mana aja? Perasaan hurufnya ada banyak itu. Kok cuma 5 mahrot doang gitu. Hurufnya ada berapa? 11. Nah 5M tuh punya siapa aja? Berarti kalau 5 ini ada tujuan nempel yang berbeda-beda. Yang pertama punyanya huruf nun. Yang kedua punyanya huruf ro. Tuh. Nun sama ro nih kenapa bisa beda? Perhatikan nih mahrotnya. Kalau nun tuh ujung lidah bagian depan. Jadi ujung lidah itu dia kayak klaster gitu loh. Nih, segitiga depan ini kan namanya ujung lidah. Nah dia tuh kayak klaster tuh. Jadi ujung lidahnya itu ternyata dibagi 2 tuh. Ada ujung lidah bagian belakang, ada ujung lidah bagian depan. Misalnya segitiga gini kan, set. Nah segitiga ya, ujung lidah gitu. Nah ini bagian belakangnya, yang ini bagian depan. Jadi ujung lidah itu dibagi menjadi 2. Ada ujung lidah bagian belakang, ada ujung lidah bagian depan. Bagian belakang itu berseberangan dengan tengah. Berseberangan dengan tengah lidah. Tapi bukan tengah lidah loh ya. Ini banyak yang ngartiin ujung punggung lidah itu banyak yang ngartiin apa? Tengah lidah ini salah nih. Ujung punggung lidah itu maksudnya punggung tuh identik mana? Belakang. Ujung depan berarti ujung lidah bagian belakangnya. Berarti berseberangan dengan tengah lidah tuh. Perhatikan nih kalau bentukannya di sini. Ini ujung lidah nih klasternya di sini nih. Ini tengah lidah. Nah, ini ujung lidah, perhatikan.
garis yang ke atas ini namanya ujung lidah bagian depan. Ini di belakang garis ini namanya ujung lidah bagian belakang. Gini aja deh. Antum coba ucapin an sama ar, mundur nggak lidahnya? An ar gitu. Terasa mundur nggak lidahnya? An ar. Hah? Terasa beda nggak? Nah itu mundur kan? Mundur tuh berarti ke belakang. Tujuannya berarti beda nggak tujuannya? Tujuannya agak beda. Dia yang satunya di gusi depan sini, kalau ro agak gusi ke belakang. Rasa tempelannya beda. Karena mahrotnya pun beda. Ujung lidah bagian depan sama ujung lidah bagian belakang. Satu perumahan, cuman si Nun ini rumahnya depan, ro ini rumahnya belakang. Kok gitu paham nggak kira-kira? Jelas ya, kayak gitu paling. Jadi jangan ngartiin ujung punggung lidah itu tengah lidah, salah itu. Nah, huruf ro juga bukan menempel, tapi menyentuh. Kalau di buku kan tulisnya menempel tuh. Ingat ya, kaidah makhraj yang pernah kita kasih tahu itu, setiap makhraj yang ditulis menempel, maka cara melatihnya adalah ditempelkan terlebih dahulu. Itu kalau antum mau cepat benar tuh. Yang popo yang jendol pipi kanan itu pakai itu caranya, biar cepat hilang. Setiap makhraj yang ditulis menempel, tekniknya adalah ditempelkan dulu baru baca. Ingat itu. Nah, sekarang antum coba praktekin ke huruf ro, nempel dulu, bisa nggak? Hah? Nah, nggak bisa. Ganti tuh bahasanya, menyentuh. Apa bedanya menempel dengan menyentuh? Kalau menempel dia lama, kalau menyentuh itu sebentar. Ganti tuh bahasanya. Jelas ya? Nah, kan ada 5 tadi tuh. Satu punyanya nun, satunya punyanya ro. Terus 3 lagi mana? Nah, 3 lagi nih. Satu punyanya todata, satu punyanya sozasa, satu punyanya za, sa. Jelas ya? Berarti kalau satu mahrot ini tujuan nempelnya, kalau satu mahrot, tujuan nempelnya sama dong. Todata ini tujuan nempelnya sama. Kalau anak bilang gini, to, ti, tu, benar salah nih mahrotnya. To, ti, tu, benar salah nih mahrotnya. Pak Habib, benar salah. To, ti, tu, benar salah nih. Kenapa benar? Karena mahrotnya sama. Walaupun anak bilang ta di situ, to, ti, tu, benar ini mahrotnya. Karena kita kan belum belajar tebal tapi dia salah di tebal tipis. Kalau anda baca to, oi, u, nah ini baru udah tebal tipis namanya nih. Jadi kalau latihan mahrot cukup kayak gitu aja boleh. To, ti, tu, boleh. Itu mahrotnya benar. Kalau antum udah pakai to, oi, u, ini udah tebal tipis nih. Makanya kalau antum disalahin mahrot tuh tanyain tuh ke ustadznya. Antum salah di mahrotnya atau salah di sifatnya? Jelasin tuh. Antum shotnya masih salah tuh, udah perbaiki lagi. Kan ini rancu nih. Salah yang mana nih, mahrotnya atau sifatnya? Tanyain tuh. Takutnya bingung dia. Jelas tuh. Tapi biasanya yang salah itu bukan mahrotnya. Yang salah itu apa sih? Sifatnya. Misalkan antum disalahin pada huruf shot. Huruf shot tuh jarang salah, bener terus pasti. Salah tuh paling ya cuma sekali doang dia, yang itu loh, show. Tapi gampang nih orang-orang kayak gini benerinnya. Selain itu mudah banget. Apa namanya, nggak mungkin salah huruf shot tuh, nggak mungkin salah. Nah, salah itu kenapa? Karena antum ngubah ke huruf sin, berarti tebal tipisnya kan kena tuh. Ngubah ke huruf sin, mahrotnya bener nggak? Sozasa, bener mahrotnya. Tebal tipisnya salah. Berarti antum salah di tebal tipis. Nah itu, anak kan pernah bilang makhorijul huruf tuh enggak semuanya salah makhraj. Paling antum tuh cuman salah sifat doang. Cuman ya di luaran itu kan makhorijul huruf tuh terlalu overrated. Rata-rata benar semua makhrajnya itu. Jadi kesalahan makhraj tuh ada 3. Yang pertama itu antum tuh cuman ketukar doang. Padahal makhrajnya sama kayak tadi, sol ditukar jadi sin. Makhrajnya benar, makhrajnya loh ya. Tapi salah karena tebal tipisnya doang. Mahrotnya mah benar.
Yang kedua, karena faktor pendukungnya. Contoh kayak logat-logat Jawa itu. Orang-orang Jawa bilang huruf jim tuh mahrotnya benar, mahrotnya loh. Tengah lidah menempel ke langit-langit. Karena nggak ada orang baca jim itu dari ujung lidah, coba. Ya nggak ada. Walaupun hatta orang Jawa juga dari tengah lidah. Cuman dia itu bikin salah itu bukan di mahrotnya, tapi di faktor pendukungnya itu. Apa itu? Aliran nafas berlebih, tekanan, setelah ditekan dibanting, ju. Nah ini rojim tuh kayak gitu. Ini faktor pendukung. Adapun mahrotnya bener nggak? Mahrotnya, tempelannya, benar. Siapa yang baru nggak di sini? Baru nggak ya? Yang ketiga ini baru beneran salah mahrot. Dan ini jarang nomor 3 nih. Salah mahrot itu jarang. Salah mahrot itu berarti artinya salah penempatan. Kalau so sama si, salah penempatan nggak? Enggak, bener. Kalau so sama show, nah itu baru. Dan itu jarang kok. Yang kayak gitu tuh jarang. Paling dari 15 orang yang kayak gitu paling cuma satu kayak gitu. Jadi yang nomor 3 ini sangat jarang yang salah di mahrot. Mahrot itu berarti penempatan lidahnya itu. Lebih sering yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Hah? Iya, Jawa itu. Nah, ya bisa. Itu nomor 3. Iya, hamyah. Nah, itu nomor 3 itu, faktor daerah bisa. Tapi yang kayak gitu di antara 30 orang paling cuma 1 atau 2 orang, dikit banget yang kayak gitu. Nah, kita tuh sering tuh salahnya di nomor 1 dan nomor 2 itu. Paling sering nomor 1 sih sebenarnya. Tapi gitu ya, selesai. Nah, ini baru cuman cara ngafalin aja. Adapun masuk ke hurufnya nanti di pertemuan berikutnya. Jangan lupa nih dihafal ya. Tekniknya yang pertama adalah hafalin nama tempatnya dulu. Ini ntar ada aja nih yang ngafalin ke samping nih. Awas, ngafalinnya itu nama tempatnya dulu, baru angkanya, baru hurufnya. Udah selesai tuh, tinggal digabung aja tuh. Nah, nanti setorannya nama tempat dan angkanya dulu. Aksol halki Aksol lisan 2 mahrot 2 huruf gitu. Puasa tulisan 1 mahrot 3 huruf, hafal tulisan 2 mahrot 2 huruf, torful lisan 5 mahrot 11 huruf. Nah, baru tuh hurufnya. Koka, jasya, dolanaro, todata, sozasa, zoza. Nah, selesai. Saya ya, nanti hari Rabu kayak gitu setorannya. Yang lancar. Kalau bisa kurang dari 1 menit. 1 menit, berarti lancar berarti. Oh, cara ngafalinnya? Ya, ngafalin hurufnya. Baik. Karena ulangin lagi, cara ngafalin hurufnya itu kita sekat dulu. Yang pertama sekatnya adalah koka, jasya dulu. Koka, jasya. Udah. Sekat yang kedua itu dola, naro. Udah, ulangin tuh. Koka, jasya, dola, naro. Gitu lagi. Sekat yang ketiga itu todata. Ulangin dari atas. Koka, jasya, dola, naro, todata. Gitu terus. Tambah 1, ngulang dari atas. Tambah 1, ngulang dari atas. Udah, kayak gitu ya. Sozasa masuk. Sozasa. Ulangin. Koka, jasya, dola, naro, todata, soza. Tambah 1 lagi. Sozasa. Tambah 1, ulangin dari atas. Koka, jasya, dola, naro, todata, sozasa, zoza. Kayak gitu ya. Tep. Cukup. Jangan lupa dihafalin ya. Hari Rabu distorkan. Makhorijul huruf tuh intinya di bab al-lisan tuh. Udah, nggak ada pertanyaan? Hah? Apakah tiga huruf ini juga? Nah, kok bisa dibagi 3 kenapa? Oh, jim itu sebenarnya nggak di lidah tapi bagian depan. Oh, enggak. Kalau jasanya dia sama semua rasanya. Cuman beda di penempelannya aja. Kalau jim dia nempel, kalau syaya dia hampir menempel. Bedanya situ aja. Adapun tujuan nempelnya sama-sama ke langit-langit atas. Cuman di nun dan ro aja, sama dot sama lam. Dola sama naro. Emang antum pernah belajar apa?
Oh, itu sifat masuknya. Hamas sama jahar nanti itu kenanya. Bukan mahrot. Mahrot tuh di penempelannya aja. Kalau udah masuk ke situ itu sih sifat namanya. Jelas ya? Baik. Nanti bahas di hamas atau jahar itu masuknya. Ada lagi?